Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pendidikan formal, informal, dan non-formal, pengertian dari pendidikan seumur hidup, serta hubungan sekolah dan masyarakat. Adapun anggota kami, Dian Ekayani, Vicky Fatahila Hamzah, Andriani Natasha, Fatia Adinka Maulida, Jen Sarpatris Simarlepori, Naila Atifah, Fadilah Adalia. Pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah proses belajar yang berlangsung sepanjang umur seseorang, yang dimulai sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan ini mencakup pendidikan formal, informal, dan non-formal. Ada beberapa contoh pendidikan seumur hidup. Yang pertama yaitu membaca buku. Membaca buku adalah cara yang mudah dan murah untuk terus belajar. Misalnya, kita bisa membaca buku tentang topik yang kita minati, seperti sejarah, teknologi, atau pengembangan diri. Dengan membaca, pengetahuan kita terus bertambah, dan kita bisa tahu lebih banyak hal. Yang kedua yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri itu bisa berupa banyak hal, seperti mengikuti seminar, membaca buku motivasi, atau berlatih keterampilan baru. Misalnya, kita bisa mulai belajar cara berbicara di depan umum, atau melatih keterampilan manajemen waktu. Hal-hal ini membantu kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu belajar hal baru. Cobalah untuk selalu terbuka dengan hal baru. Bisa jadi kita belajar masakan baru, belajar bahasa asing, atau mulai hobi baru yang bisa mengasah kreativitas. Belajar hal baru tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga membantu kita melatih kemampuan berpikir dan beradaptasi. Yang keempat yaitu kursus online. Saat ini banyak platform yang menawarkan kursus online tentang berbagai topik. Misalnya, kita bisa belajar coding, desain grafis, atau bahkan keahlian di bidang bisnis. Kursus online membuat kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran melalui pengalaman. Selain teori, pengalaman juga merupakan cara belajar yang sangat berharga. Misalnya, kita bisa belajar banyak dari pekerjaan yang kita lakukan, kesalahan yang kita buat, atau pengalaman hidup sehari-hari. Setiap kejadian bisa jadi pelajaran yang berharga untuk perkembangan diri kita. So, pendidikan seumur hidup itu bukan hanya soal sekolah, tapi tentang bagaimana kita terus belajar dan berkembang dari berbagai sumber. Baik, selanjutnya adalah alasan pendidikan seumur hidup. Yang pertama, zaman terus berubah, mulai dari meningkatnya teknologi hingga perubahan sosial. Pendidikan seumur hidup menjadi kunci untuk tetap relevan. Individu perlu terus memperbarui keterampilan mereka agar dapat beradaptasi dengan tuntutan baru dunia kerja, seperti dalam bidang teknologi informasi dan industri. Yang kedua, dapat memperdalam minat dan hobi. Ini mencakup pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dalam masyarakat. Yang ketiga, dapat belajar terus-menerus dalam tahap kehidupan dan berbagai usia. Ini menciptakan peluang bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan yang diperlukan untuk berkembang dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Selanjutnya adalah manfaat pendidikan seumur hidup. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Dengan pengetahuan dan keterampilan baru, individu dapat menyelesaikan masalah, membuat keputusan yang lebih baik, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, menjaga daya saing dalam dunia kerja. Maksudnya adalah menciptakan individu yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dalam lingkungan kerja yang selalu berubah. Sehingga memberikan manfaat tidak hanya bagi individu itu sendiri, tetapi juga bagi organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, memperkuat rasa percaya diri. Dan yang terakhir, menumbuhkan budaya belajar seumur hidup. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis pendidikan. Pendidikan di sini memiliki 3 jenis. Yang pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan informal, dan yang ketiga pendidikan non-formal. Apa sih pengertian dari ketiga jenis pendidikan ini, teman-teman? Baik, saya akan menjelaskan sedikit.
Yang pertama, pendidikan formal, yaitu pendidikan yang terstruktur dan berlangsung di suatu lembaga resmi. Contohnya seperti apa? Contohnya lembaga SD, SMP, SMA, universitas, akademi, dan masih banyak lagi lembaga resmi di luar sana yang merupakan contoh dari pendidikan formal. Yang kedua, yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang terjadi dalam lingkungan sekitar ataupun keluarga. Seperti apa sih contoh dari pendidikan informal ini? Ya, kita bisa melihat dari orang tua, pengalaman hidup, interaksi sosial, dan masih banyak lagi sebenarnya teman-teman yang pendidikan informal ini terjadi tanpa kita sadari. Seperti itu. Dan yang ketiga, pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang tidak terikat namun memiliki tujuan yang jelas, tetapi tidak seperti hubunganmu dan hubungannya. Ingat. Oke, back to topic teman-teman. Apa sih contoh dari pendidikan non-formal ini? Contoh dari pendidikan non-formal itu seperti kursus, pelatihan, seminar, atau workshop. Kursus misalnya kursus bahasa Inggris, kursus menjahit, kursus bahasa Arab, ya kursus bahasa lah. Pelatihan apa ya? Ya teman-teman pikir sendirilah. Dan yang terakhir yaitu seminar atau workshop yang sering diadakan oleh lembaga-lembaga ataupun mereka-mereka yang memiliki kecukupan atau pemahaman yang cukup terhadap suatu bidang, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Baik, saya akan mulai dengan pendidikan formal. Jadi, pendidikan formal itu memiliki dua keuntungan. Pertama ada terstruktur dan sistematis, yang kedua ada sertifikat diakui resmi. Baik, pertama, terstruktur dan sistematis. Apa maksud dari hal ini? Kenapa pendidikan formal lebih terstruktur dan sistematis? Jadi, maksudnya pendidikan formal ini memiliki kurikulum yang terstruktur dan terencana. Jadi, dipastikan bahwa semua siswa atau pelajar bisa mendapatkan pengetahuan dasar yang sama dan tidak ada perbedaan sistem lainnya. Lalu kedua, ada sertifikat diakui resmi. Jadi saat kita menempuh pendidikan formal, contohnya seperti di SMA dan SD SMP, setiap para pelajar yang lulus akan mendapatkan tanda terima atau sertifikat kelulusan seperti ijazah atau mungkin piagam atau mungkin sertifikat dan sebagainya. Dan hal itu bisa digunakan untuk mencari pekerjaan dan melanjutkan pendidikan sesuai yang akan mereka lakukan nantinya. Lalu kedua, ya, jadi itu adalah keuntungan dari pendidikan formal. Jadi pendidikan formal ini justru berbeda dari yang lain karena dia memiliki kurikulum yang terstruktur dan juga memiliki tanda terima. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dari pendidikan formal. Pertama, ada fleksibel dan tidak terbatas kurikulum. Kedua, belajar lebih natural dan praktis. Pertama, fleksibel dan tidak terbatas kurikulum. Baik, maksud dari pernyataan fleksibel dan tidak terbatas kurikulum berarti berbeda dari yang sudah kita ketahui dari pendidikan formal tadi, di mana di situ terdapat kurikulum yang sistematis dan teratur atau memiliki susunan yang terstruktur. Namun, berbeda lagi di pendidikan informal. Pendidikan informal itu tidak terikat oleh kurikulum atau jadwal tertentu. Jadi, sebuah pelajar atau memungkinkan atau jadi
sebuah individu itu belajar sesuai minat dan kebutuhan mereka tanpa adanya keterpaksaan dari diri mereka sendiri untuk menempuh pendidikan tersebut. Jadi mereka menempuh pembelajaran dengan minat ataupun keinginan mereka sendiri dalam bidang yang mereka minati gitu. Dan yang kedua, belajar lebih natural dan praktis. Jadi, informal ini bisa kita sangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari kita di rumah, seperti adanya aturan mencuci piring, membersihkan rumah, dan juga ada beberapa pengetahuan yang kita dapat dari lingkungan sosial kita, dan juga aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua, dan juga pembelajaran yang kita dengar dari cerita-cerita masyarakat maupun orang tua kita sendiri. Jadi kita melihat, kita mendengarkan, dan kita melakukannya. Seperti apa yang kita pelajari dengan cara melihat, mendengarkan, dan juga memapari semua itu. Jadi pelajarannya ini lebih natural dan lebih praktis. Jadi hal itu seringkali terjadi dalam konteks kehidupan nyata, sehingga pengetahuan yang diperoleh lebih relevan dan mudah ditetapkan. Yang kedua, lebih fleksibel dalam waktu dan metode. Jadi pendidikan non-formal ini seringkali menawarkan fleksibilitas dalam hal waktu dan metode, memungkinkan peserta untuk belajar tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau tanggung jawab lainnya. Jadi pendidikan non-formal ini itu memiliki fleksibilitas dalam waktu dan metodenya. Seperti contohnya kursus atau bimbingan belajar. Itu memiliki waktu penyampaian program pembelajaran yang biasanya isinya lebih pendek daripada pendidikan formal. Jadi kita tidak diharuskan belajar sampai maybe dari pagi hingga sore, itu nggak ada. Jadi waktunya itu lebih fleksibel untuk siapapun yang mungkin ada kesibukan lain selain belajar atau menempuh pendidikan gitu. Dan juga homeschooling, yang dimana homeschooling ini kan sekolah dalam rumah ya. Jadi mereka nggak harus ke sekolah tiap hari, datang pagi until sore untuk menempuh pendidikan. Jadi bisa secara nyaman di rumah sendiri. Lalu ada pesantren. Jadi dengan pesantren ini juga merupakan sekolah yang memiliki dasar agama, dan di pesantren ini mereka diajarkan dalam hal beragama, hal mendalami agama, dan juga pengajaran-pengajaran lainnya untuk pengembangan karakter-karakter mereka. Jadi non-formal ini lebih ke mengetahui skill-skill dari orang-orang yang mengikutinya. Baik. Adapun kekurangan pendidikan formal, informal, dan non-formal. Kita masuk pada kekurangan pendidikan formal, yaitu salah satu kelemahan pendidikan formal adalah kurikulumnya yang terbatas, yang berarti apa yang dikerjakan di sekolah atau universitas sudah jelas dan tidak dapat diubah. Keterbatasan variasi di sekolah, semua siswa diwajibkan untuk belajar mata pelajaran yang sama tanpa mempertimbangkan minat dan bakat mereka. Misalnya, siswa yang sangat menyukai seni harus belajar mata pelajaran lain yang mungkin mereka tidak sukai. Tidak responsif terhadap kebutuhan kurikulum mungkin tidak selalu mengikuti perkembangan zaman atau kebutuhan dunia kerja. Misalnya, sekolah mungkin tidak mengajarkan banyak keterampilan baru yang penting. Fokus pada ujian. Pendidikan formal sering menekankan persiapan ujian. Siswa mungkin belajar lebih banyak untuk lulus ujian daripada benar-benar memahami materi yang diajarkan. Karena itu, meskipun pendidikan formal memiliki banyak manfaat, kurikulum yang terbatas dapat membuat belajar lebih sulit dan tidak sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kedua, pendidikan formal tidak fleksibel, yang berarti sistemnya kaku dan tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan siswa.
Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan kekurangan. Kurikulum yang kaku. Kurikulum yang kaku ditetapkan untuk mengajar semua siswa materi yang sama. Tidak mungkin bagi siswa yang ingin belajar lebih banyak tentang topik tertentu. Jadwal yang teratur. Pendidikan formal memiliki jadwal yang ketat dan jadwal pelajaran yang sudah ditentukan. Siswa tidak dapat memilih kapan mereka ingin belajar atau berapa lama mereka ingin fokus pada suatu pelajaran. Tidak ada ruang untuk eksplorasi. Siswa biasanya tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengeksplorasi minat pribadi mereka dalam pendidikan formal. Misalnya, jika seorang siswa tertarik pada teknologi, mereka mungkin harus mengikuti jam pelajaran lain yang tidak menyenangkan bagi mereka. Teori lebih dominan. Pendidikan formal seringkali berfokus pada teori daripada praktik. Akibatnya, siswa mungkin tidak memiliki banyak kesempatan untuk menerapkan pelajaran yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Karena kurangnya fleksibilitas ini, siswa mungkin merasa bosan atau tidak termotivasi untuk belajar. Ini karena materi atau metode pembelajaran tidak selalu sesuai dengan cara mereka memahami dan menikmati pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk pada kekurangan pendidikan informal, yaitu 1. Pembelajaran tidak terstruktur yang bebas. Pendidikan informal seperti belajar dari pengalaman sehari-hari atau di rumah, tidak memiliki kurikulum yang jelas, artinya orang dapat belajar tentang apa saja dan kapan saja. Tetapi ini kadang-kadang membuat pembelajaran tidak sistematis dan sulit untuk diukur. Variasi materi, tidak ada aturan baku untuk pembelajaran. Seseorang dapat belajar banyak hal dengan cara yang berbeda-beda. Ini dapat memberikan variasi pengetahuan kepada orang-orang, tetapi juga dapat menyebabkan beberapa orang merasa bingung atau tidak tahu apa yang harus mereka pelajari. Yang kedua, tidak ada sertifikat resmi yang diakui. Sekolah informal biasanya tidak memberikan sertifikat resmi seperti yang diberikan universitas atau sekolah tinggi. Oleh karena itu, jika seseorang memperoleh banyak pengetahuan dan keterampilan melalui pendekatan ini, mungkin sulit untuk membuktikan kepada orang lain, seperti perusahaan, bahwa mereka memiliki pengetahuan atau keterampilan tersebut. Pengakuan terbatas. Seseorang mungkin sangat pintar jika mereka mengikuti kursus menggambar di lingkungan mereka. Namun, mereka tidak ada sertifikat resmi. Sulit bagi mereka untuk menunjukkan keahlian mereka saat melamar pekerjaan. Karena kedua hal ini, pendidikan informal memiliki potensi untuk menguntungkan, tetapi juga memiliki kendala, terutama dalam hal pengakuan dan kejelasan pembelajaran. Oke, yang terakhir, kita masuk pada kekurangan pendidikan non-formal, yaitu 1. Tidak ada jaminan pengakuan formal yang kurang diakui secara resmi. Pendidikan non-formal, seperti kursus keterampilan atau pelatihan komunitas, seringkali diakui secara resmi oleh lembaga formal atau perusahaan. Ini berarti ijazah dari universitas mungkin tidak dihargai sama dengan keterampilan atau pengetahuan yang diperoleh. Sertifikat yang tidak diakui. Meskipun ada beberapa program non-formal yang memberikan sertifikat, terkadang sertifikat tersebut tidak dianggap penting oleh banyak orang atau dalam dunia kerja, membuat sulit untuk menunjukkan kemampuan kita kepada orang lain. Akses terbatas untuk kelompok tertentu. Pendidikan non-formal biasanya ditujukan untuk kelompok tertentu, seperti komunitas lokal atau individu dengan latar belakang tertentu. Ini menunjukkan bahwa peluang untuk berpartisipasi dalam program tidak sama untuk semua orang. Fokus pada keterampilan spesifik. Banyak program non-formal dibuat untuk memenuhi kebutuhan spesifik komunitas tertentu. Karenanya, mereka mungkin tidak relevan atau tersedia untuk orang di luar komunitas tersebut. Pendidikan non-formal mungkin menjadi pilihan yang bagus untuk belajar keterampilan baru karena dua kekurangan ini, namun pendidikan non-formal mungkin tidak memberikan pengakuan yang sama seperti pendidikan formal dan mungkin sulit diakses untuk beberapa orang. Hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertian. Hubungan sekolah dan masyarakat adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara pihak sekolah dengan masyarakat yang mendukung perkembangan pendidikan. Contoh pertama,
program magang mahasiswa. Contoh kedua, komite sekolah yang melibatkan orang tua dan masyarakat. Nah, sekali lagi saya akan menjelaskan tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan adanya hubungan sekolah dan masyarakat ini, dalam sisi masyarakat dapat memberikan dukungan seperti dana, tenaga, atau fasilitas yang dibutuhkan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu, adanya partisipasi aktif. Jadi, keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan dengan hubungan yang baik, hal ini memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Tujuan kedua yaitu memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan. Nah, dengan ini siswa dapat belajar langsung dari masyarakat melalui kegiatan seperti kunjungan industri, proyek sosial, atau magang. Sekolah juga dapat berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia di masyarakat melalui program pelatihan atau kursus. Nah, sekali lagi saya akan menjelaskan tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan adanya hubungan sekolah dan masyarakat ini, dalam sisi masyarakat dapat memberikan dukungan seperti dana, tenaga, atau fasilitas yang dibutuhkan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu, adanya partisipasi aktif. Jadi, keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan dengan hubungan yang baik, hal ini memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Tujuan kedua yaitu memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan. Nah, dengan ini siswa dapat belajar langsung dari masyarakat melalui kegiatan seperti kunjungan industri, proyek sosial, atau magang. Sekolah juga dapat berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia di masyarakat melalui program pelatihan atau kursus. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan manfaat dari hubungan antara sekolah dan masyarakat. Pertama, yaitu meningkatkan partisipasi orang tua dalam pendidikan anaknya. Meningkatkan partisipasi orang tua dalam pendidikan anak penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di rumah dan di sekolah. Ketika orang tua aktif terlibat dalam perkembangan akademik dan sosial anak cenderung lebih termotivasi, memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi, dan dapat mengatasi tantangan belajar dengan lebih baik. Ini bisa dilakukan melalui komunikasi rutin antara orang tua dan guru, partisipasi dalam kegiatan sekolah, atau memberikan dukungan moral dan materi kepada anak untuk belajar. Kedua, yaitu menghubungkan teori dan praktik. Menghubungkan teori dengan praktik adalah proses mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari teori ke dalam situasi nyata. Hal ini berarti mengajarkan konsep-konsep teori yang diperoleh di kelas dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengimplementasikannya dalam praktik. Misalnya, dalam pembelajaran sains, teori tentang prinsip ilmiah bisa diterapkan melalui eksperimen. Hal ini memperdalam pemahaman siswa serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata dengan keterampilan praktis. Ketiga, membangun kolaborasi antara sekolah dan dunia kerja. Kolaborasi antara sekolah dan dunia kerja sangat penting untuk menyiapkan siswa menghadapi tantangan pekerjaan di masa depan. Dengan menjalin hubungan dengan perusahaan atau industri, sekolah dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan dan aplikatif, seperti magang atau pelatihan keterampilan. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja, serta memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Kesimpulannya, pendidikan
penting dalam mengembangkan suatu negara atau kelompok masyarakat untuk ke depan. Dengan banyaknya manfaat yang ada, pendidikan menjadi aspek utama dibentuknya manusia dimulai dari kecil hingga besar. Oleh karena itu, pendidikan berlaku seumur hidup. Pendidikan berlaku seumur hidup karena proses belajar yang tak terhenti setelah seseorang selesai menempuh pendidikan formal. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terus belajar dari pengalaman, lingkungan, dan interaksi sosialnya. Seiring perkembangan zaman dan perubahan teknologi, kita harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan baru. Selain itu, setiap individu memiliki potensi untuk terus berkembang, dan pendidikan seumur hidup memberi kesempatan bagi seseorang untuk mengeksplorasi minat baru, mengatasi keterbatasan, serta mencapai tujuan yang lebih besar dalam hidupnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan yang kurang benar, sebab kami hanya manusia biasa.